menyelesaikan 5 tahun. Diisukan itu. Untuk apa? Untuk agar masyarakat ragu. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan bahwa Jokowi dan Basuki komit untuk memperbaiki DKI dalam 5 tahun. Komit untuk memperbaiki DKI. Komit untuk memperbaiki DKI dalam 5 tahun. Bapak maju tidak tahun depan, kira-kira begitu Pak pertanyaannya Pak. Sekarang ini saya mau fokus dulu bekerja, ngurusi masalah rusun, masalah monorail, masalah MRT, masyarakat yang banyak yang bertanya mengenai survei. Ya, saya jawab, saya nggak mikir surpa nggak mikir, survei juga nggak mikir. Tanya lagi mengenai capres, saya juga nggak mikir, capres nggak mikir. Sekarang ngurus birokrasi, ngurus masa kaki 5, ngurus masa survei mau berapa nggak pernah mikir dan nggak akan saya pikir. Saya sekarang ini dalam proses mengatasi masalah-masalah yang saya hadapi dan saya juga ingin tetap fokus bekerja, mengurus mengatasi banjir, di mana membuat resapan, nanti sebentar lagi mulai ngeruk semua sungai yang ada di Jakarta. Jokowi mengaku tak peduli terhadap hasil survei. Bagi Jokowi, hal terpenting sekarang adalah menangani urusan warga Jakarta seperti banjir dan kemacetan. Jokowi pun menolak jika dicalonkan dan diganggu urusan apapun selain permasalahan. Saya tidak pernah mikir survei, sama sekali nggak pernah mikir. Jadi saat ini ya sekali lagi harus saya sampaikan, saya ingin tetap konsentrasi ngurusin rusun, ngurusin macet, ngurusin banjir, ngurusin ngeruk kali, ngurusin kampung deret, ngurusin gitu-gitu aja lah. Saya nggak mau diganggu, dipengaruhi, direcokin dengan hal yang surpa juga enggak, survei juga enggak. Saya sudah sampaikan bolak-balik kan, saya itu nggak mikir, saya itu fokus sekarang ini bekerja untuk Jakarta. Saya sudah pusing, meloncat sana, meloncat sini, itu nggak mikir. Jika Jokowi ternyata dicalonkan dari PDI Perjuangan sebagai calon presiden, bagaimana tanggapan Anda? Apakah Anda akan memilih Jokowi sebagai presiden atau tidak? Enggak, saya nggak pilih. Saya kan ini kan masih punya utang sama Jakarta. Tuh, belum beres masalah banjirnya gitu. Oke gitu, cuman belum timingnya aja gitu, timingnya belum pas. Kami berdiri di sini di depan Anda semuanya dengan segala kepasrahan dan kerendahan hati, sekaligus takjub dan bersyukur betapa besar rahmat Tuhan Allah SWT. Sejak awal saat saya ditugaskan maju dalam Pilkada DKI Jakarta, sesungguhnya kami sudah menetapkan hati bahwa pemilihan untuk menjadi gubernur, wakil gubernur di DKI ini bukanlah sebuah kontestasi menang atau kalah antara Jokowi, Basuki, dan Kokinara. Siapapun yang menjadi pemenang menjadi tidak penting, karena yang terpenting rakyat Jakarta juga yang harus menang dan yang harus dimenangkan. Atas rahmat dan taufiknya, pada hari ini, Senin, tanggal 15 Oktober 2012, kami Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik Saudara Insinyur Haji Joko Widodo sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta masa jabatan tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Kami percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Selesai. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting disadari bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah atau janji ini
adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen Protestan, saya berjanji. Saya berjanji. Untuk seluruhnya akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Sebagai Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Sebagai Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tahun 1945. Rasulullah pernah kasih referensi siapa saja yang termasuk golongan orang-orang munafik. Apa kata beliau? Satu hadis dari baginda Rasul, ayatul munafiki thalasun. Ada 3 tanda orang-orang yang munafik. Semoga 3 ini enggak ada pada diri kita. Apa yang pertama? Idza hadatsa kadzaba. Ketika dia berbicara, dia akan berbohong. Ketika lidahnya berucap, maka yang terlahir hanyalah dusta. Dia lakukan dengan perkataannya satu hal yang dusta, satu hal yang bohong, satu hal yang menipu kepada publik. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Ketika mereka berjanji, mereka khianat, mengingkari. Ya Allah, berapa banyak janji-janji yang kita berikan kepada keluarga, kita berikan kepada Allah. Kita janjikan, ya Allah, kalau nanti saya menjadi orang kaya, saya akan sujud di masjid, saya akan bantu fakir miskin, saya akan berikan orang-orang yang tidak mampu. Tapi nyatanya pemirsa, ketika kita kaya, kita lupa daratan. Ketika kita sejahtera, kita bahkan lupa dengan sekeliling kita, kiri dan kanan. Berapa banyak janji ini yang kita ingkar? Pertanyaan untuk kita, berapa banyak dosa ini dari janji yang teringkari, yang harus kita tebus nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tergolong dalam orang-orang yang munafik. Orang yang munafik berjanji tapi tidak ditepati. Jangankan Allah membencinya, manusia siapapun kita tidak ada suka dengan orang yang selalu mengingkari janji.